Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza shadafa asy-syaikh wa idza shadafa, dan ketika menemui siapa, wa idza shadafa, lan ketika menemui sapa si murid, ya, wa idza shadafa, dan ketika menemui sapa murid asy-syaikh ing guru fit tariqi, di tengah jalan. Nah ini, bagaimana kalau seorang murid itu bertemu dengan gurunya di jalan? Ya, kadang-kadang kan berpapasan, ya, guru dan murid, santri dan kiai, atau yang lebih muda bertemu ke yang lebih tua. Ia iku bada'ah, maka mendahului, ngawiti, mendahului sapa murid hu ing syekh, hu ing guru, bisalami, dengan menyampaikan salam. Jadi kalau murid ketemu dengan gurunya, jangan nunggu gurunya yang memulai menyampaikan salam, tapi si murid ini apa itu, ya, datang menyampaikan salam, ya, musyafahah, bersalaman. Jangan ngacir aja itu. Tahu ngacir itu? Ya, ketemu gurunya kayak ketemu Gondoruo. Ya, ketemu gurunya malah ngacir. Ngacir itu balik kanan, itu lari. Ya, dengarkan. Ya, kalau ketemu dengan gurunya maka memulai datang lebih dulu. Jangan nunggu dipanggil. Gitu, ya. Bada'ahu bisalam wa yaqsiduhu, lan bermaksud sapa murid hu ing guru, ingkana, bila mana ada sapa guru, sapa syekh iku ba'idan, jauh. Lah bagaimana kalau si murid ini jaraknya jauh, itu misalkan sekian meter dari sini ke sana itu. Kalau gurunya itu dalam kondisi situasi yang jauh, wala yunadihi, lan tidak memanggil sapa murid hu ing guru. Jangan ketika bertemu dengan gurunya lalu muridnya itu manggil-manggil, Pak, Bu, sini, ya, antar denak Bu, ya Pak. Darinya mana murid lo tahu tata krama, masa guru saya panggil, ya Bu, mau minta rojek Bu. Ya, bertabar rojek, Bu, minta pentol Bu, itu. Ya, jadi bukan gurunya yang mendatangi muridnya, tapi murid yang mendatangi gurunya. Ya, wala yunadihi, lan tidak manggil-manggil sapa murid hu ing guru.
Wala yusallimu lan tidak menyampaikan salam sapa murid alaihi ing atase guru mim ba'idin saking jarak jauh. Ya. Jangan dari jarak sini ke sana itu ke kalian yang di sana. Ya, yang laki-laki di sana itu muridnya di sini. Ya. Muridnya di tempat di yang saya ini. Yang saya duduk ini, lalu gurunya ada di sana. Hei Pak, Assalamualaikum. Pakai dada. Ini murid santri jab pengun padir. Pakai sun jauh. Halo Pak, halo Bu. Oh. Tapak ke murid kurang ngajar deh. Masa guru ni buat sun jauh Pak, sun jauh Bu. Ini ya ada debuna hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dadi mun kalau ada santri ketemu gurunya jauh, maka jangan ngolok-ngolok, jangan panggil-panggil he. Halo. Nah, iya. Jadi ngagin ya. Jadi mun temu guru no jok pakai yang dadaan, pakai ya. Aja beni akhlak seorang santri. Enggak usah ikut yang di TV itulah itu. Ya, TV dah bye, dah ya bye. Nah, itu gaya-gaya sekuler itu. Gaya-gaya barat kan begitu. Makanya santri itu diajari tata krama, diajari kitab Adabul Alim ini supaya tahu sopan santun gitu ya. Wala yusallimu alaihi min ba'idin, jangan menyampaikan salam dari jarak jauh ya. Wala min waraihi, dan jangan dari belakangnya gurunya. Dengarkan. Muridnya ada di belakangnya, gurunya ada di depannya. Yang namanya menyampaikan salam itu berhadap-hadapan. Gurunya ada di depannya ngadep ke utara, muridnya ada di belakangnya jarak 3, 4, 5 meter. Pak, atole Pak, atole. Assalamualaikum Pak. Harinya manah murid lo andi tata krama. Dengarkan ya, praktekkan. Ini menurut Hadratus Syekh ya, jadi harus ya, kecuali emergensi kayak kata kemarin itu karena ada terdesak. Tapi masa tiap ketemu terdesak terus kan tidak ya itu. Wala yushiru, nah ini lagi ini. Wala yushiru, dan tidak memberikan isyarat. Wala yushiru, dan tidak memberikan isyarat siapa murid alaihi ingatasi guru ibtidaan dengan memulai bil akhdi kelawan mengambil fi tariqin di tengah perjalanan hatta yastashirahu sehingga minta rembukan sapa guru hu ing murid gitu. Wala yas'aluhu, dan tidak bertanya sapa murid hu ing guru fit tariqih di tengah perjalanan. Ayo dengarkan ya. Jadi jangan sekali-kali murid atau santri ya kepada gurunya, kepada kiainya ya itu bertanya di jalan. Ketemu di jalan misalkan ini ya, itu misalkan tanya pelajarannya, Bu besok pelajaran apa? Masa ada murid tanya ke gurunya besok pelajaran apa? Nah ini juga tidak baik, tidak boleh ya itu ya. Paham ya? Jadi ya, jangan membiasakan bertanya kepada gurunya itu di tengah perjalanan, apalagi tanya misalkan tentang
pelajarannya, atau tanya tentang apa, atau tanya sambil berdiri. Kecuali misalkan ya kondisinya terdesak, nah, itu lain lagi. Kondisinya kepepet misalkan ya, kondisinya kepepet, terdesak, ada ilat, ada penyebab yang memang tidak memungkinkan. Nah ini, kalau memang tidak memungkinkan, kondisinya sangat kepepet, emergensi, darurat, maka ya tidak menjadi soal alias tidak masalah. Wa idza wasala, dan ketika sampai sepemurid ila manzil syekh, sampai ke mana? Sampai ke tempat gurunya, yaiku fala yakifu moko ora berdiri sapa murid. Jadi kalau sudah gurunya nyampe di tempat, maka si murid ini jangan berdiri, ya. Berdiri di mana? Kubbalata babihi, di depan, di hadapan pintu gurunya. Karohatan, ya. Karohatan kelawan apa? Sengit, tahu sengit? Sengit itu tidak menyenangkan. Contohnya tidak menyenangkan apa? Lawang di depan pintu gurunya sambil bingking. Tahu bingking kan? Melangkeri itu. Ini jadi tangannya ini ditaruh di sini ini nih. Ini orang yang biasa cap bingking apa boleh di depan gurunya, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak sopan. Atau di depan pintu gurunya dengan cara yang tidak menyenangkan. Apa contohnya itu? Ya, masa bertamu misalkan pakai celana pendek, akatoan. Ya, nah ini juga tidak baik. Sesuatu yang karohah. Karohah itu tidak menyenangkan. Atau ngetuk pintu. Ngetuk pintunya itu benih ngetuk pintu. Ngetuk pintu itu sebelumnya kan sudah diterangkan itu. Cukup 3 kali. Tok, tok, tok itu pakai jari, jangan pakai tangan. Pakai tangan labeng guru nih tombuk jendur. Ya, labeng tepak ke triplek. Ya, atau labeng tepak ke seng. Ya, pai dur. Ya, bu, pak itu keluar. Ini mau bertamu apa mau ngerampok gitu. Nah gitu ya. Jadi harus ya, akhlak seorang santri itu menurut Hadratus Syekh itu sampai sedetail ini. Fala yakifu kubbalata babihi. Ya. Karahatan, ya. Itu ayu sadifayanto ngepasi sopo murid khurujaman ing keluarnya orang, ya khurujaman ing keluarnya orang wong, ya metuni wong keluar orang, ya krohu kang tidak seneng, ya yakrohu kang tidak seneng sopo asyahu guru ittila'ahu ing oleh ningali murid alaihi ing atasimman wa idha su'idalan nalikani munggah tau munggah itu naik sapa murid ma'ahu besertanya guru sulaman ing andeh tangga, ya yaitu ta'akhkhara maka mengakhirkan sapa al-muta'allimu murid alas anisyaih saking guru. Kalau misalkan murid dengan guru bareng naik ke tangga, maka yang dihaturkan, yang didahulukan itu adalah si gurunya. Muridnya belakangan, cak madhure ngala murid santri ngala, mak kain apa ada, guru apa ada, sesepuan apa ada, gitu. Ya.
Paham ya? Wa idza nazala lan nalikani turun, wa idza nazala lan nalikani turun sapa asy-syaikhu guru sabaqa maka mendahului sapa murid hu ing guru. Tabalika, kalau misalkan dari atas tangga ya guru dan murid bersamaan, maka yang berada di depannya itu adalah si murid, gurunya belakangan. Tapi kalau naik tangga, gurunya yang di depan, muridnya yang di belakang. Paham ini ya? Ini tata krama ini. Ya. Tata krama. Lihtimali maring lihtimali maring apa? Lihtimalin maring memuat, ya, lihtimali maring memuat antazala yen to kepleset opo rijlu syaihi, apa itu kaki gurunya, faya'tamidahu maka apa faya'tamidahu maka memegang, gondeli, tahu gondeli itu memegang sapa murid hu ing guru. Kenapa kalau dari atas tangga atau dari atas tingkat gurunya yang harus didahului, muridnya yang harus mendahului, supaya khawatir saking hati-hatinya murid suruh mendahului. Supaya apa? Supaya khawatir kalau gurunya yang mendahului takut kepleset. Jadi kalau muridnya yang keluar, loh ini sampai seperti ini. Khidmat seorang murid kepada guru itu sampai seperti ini. Gitu ya. Wala yaqulu lan tidak bicara sapa murid lima maring sesuatu ro'a yang berpendapat hu ing ma sapa syekhu guru, wa kana dan ada apa ma iku khata'an keliru, hadza utawi iki ma iku khata'un keliru, gitu ya. Makanya inilah ya, sampai Hadratus Syekh itu menyampaikan bahwa andaikan andaikan ada guru yang keliru berpendapat, keliru bicara, maka itu harus bagaimana? Harus betul-betul hati-hati si murid ini mengingatkan gurunya itu. Harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai misalkan sampai menyinggung perasaannya, apalagi memperolok-olok. Tahu memperolok-olok, congucoh. Kena huruna lo bisa batin nerangakin, pahe cokocok. Ya. Duk tang ibu ye gua. Pelajaran ini dikte tok, lagi lo bisa jelasakin niku. Lo bisa nerangakin. Lalu saya dikte pelajaran tok. Ya mungkin itu ya ada tipe-tipe guru yang mungkin ya senang dengan diskusi, ada yang senang dengan tanya jawab, ada yang senang ya dengan menulis, dengan suruh nulis saja itu. Makanya seperti apapun ya, kalau di sini ya di adabul alim wal muta'allim ini, seperti apapun itu ya harus diterima. Ya. Urusan misalkan tidak senang, anggaplah tidak begitu menyenangkan metodenya atau caranya, ya si orang murid ini tetap harus apa? Harus tetap hati-hati. Gitu ya, harus tetap hati-hati. Kalau misalkan menolak, ingin menolak, ya, misalkan seorang murid ingin menolak misalkan ya tidak berkenan lah itu, maka ya si murid ini tetap harus hati-hati, jangan sampai nolaknya itu secara jelas, secara kasar gitu ya. Paham ya? Wa kana iku khata'an keliru, hadza utawi kimma iku khata'un keliru, wala hadza lan ora hadza utamma iku laisa tidak ada bira'yin kelawan pendapat yang benar.
Jadi misalkan seorang guru itu berpendapat dan itu misalkan keliru, salah, maka jangan cengenges-cengenges atau memperolok-olok atau bahasa sekarang itu ya menyinyiri. Ya, tahu nyinyir itu ya congocol lah itu. Ya, apalagi guru lagi anyar, masih baru, muda lagi, ya, nggak begitu bisa menjelaskan, wah congocol. Ya, jadi sampai sejauh ini akhlak seorang santri kepada gurunya, sampai seperti ini akhlak seorang murid kepada gurunya itu. Bal bahkan yaqulu berkata sapa murid al-zahiru uta yang jelas iku annal mashalata saungkuna yang benar yang maslahat iku fi kada di dalam ini gitu. Lah ini penting ya. Makanya ini akhlak ya, akhlak tata krama dari seorang murid kepada guru, dari seorang muta'alim, orang yang belajar kepada orang yang memberikan pelajaran, yang mengajari. Supaya apa? Ya sesuai yang tadi saya sampaikan itu, supaya ilmunya ini bermanfaat dan barokah. Karena penting, ilmu manfaat dan barokah itu penting. Ya. Apalagi ya yang dapatnya sedikit. Ya. Ya, syukur-syukur kan banyak itu dapatnya. Banyak dan barokah. Wah, itu hebat. Tapi andaikan dapatnya itu tidak banyak, cuma sedikit. Ya, walaupun sedikit tapi kalau barokah maka nanti akan terus ya akan berkembang, akan muncul, akan terus itu menebar nilai-nilai kemaslahatan, kemanfaatan. Paham ya? Wala yaqulu dan tidak berkata sapa murid ar-ra'yu utai pendapat indi menurutku iku kahda seperti ini. Ya, au syabbaha dzalik atau yang menyerupai demikian itu. Demikian itu apa? Demikian hadza khata'un ini. Jadi andaikan murid itu punya pendapat sendiri ya kepada gurunya, karena gurunya pendapatnya misalkan itu salah, maka ya harus betul hati-hati. Ya, betul-betul hati-hati. Ya, boleh itu ya tadi itu boleh berpendapat tapi harus sangat hati-hati, mengedepankan nilai-nilai akhlak, mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah, sopan santun. Bahkan kalau di dalam sini wala yaqulu ar-ra'yu indi, tidak boleh seorang murid itu mengatakan pendapat saya itu ini, atau pendapat saya itu seperti ini dan ini. Gitu ya itu. Wah ini ya Hadratus Syekh menulis ya kepada ya supaya kita ini santri-santrinya ini ya kepada gurunya, kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita itu jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan. Al-babur rabi' wallahu a'lam bishawab bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abad
absari wa diya'i